Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka batal kunjungi Yakuhimo, Papua Pegunungan. Pembatalan kunjungan untuk pertimbangan keamanan. Rencana Wapres Gibran untuk mengunjungi Yakuhimo kandas karena masalah keamanan. Dari pertimbangan intelijen kami melihat ada gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di sana, yang menurut pertimbangan kami untuk keamanan VVIP tentunya sangat tidak memungkinkan. Sehingga saya selaku Komandan Satgas menyarankan kepada beliau, padahal beliau sangat ingin untuk berkunjung ke. Selama di Papua, Wapres Gibran berkunjung ke berbagai lokasi. Salah satunya adalah mengecek pembagian makan bergizi gratis di SMA 1 Wamena. Sebelumnya, Wapres Gibran juga sempat bermain bola bersama anak-anak Wamena. Bahkan Gibran sempat mencetak 2 gol dan 1 assist. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum akan menggelar rapat sebagai tindak lanjut putusan Komisi Informasi Pusat terkait dengan dokumen ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Putusan KIP yang mengabulkan gugatan Bonatua Silalahi terkait dengan dokumen ijazah Jokowi memaksa KPU membuka ke publik riwayat pendidikan Jokowi. KPU pun menyebut akan menggelar rapat sebagai tindak lanjut putusan KIP. Meskipun saat ini KPU belum menerima salinan utuh putusan tersebut. KIP sendiri mengabulkan gugatan Bonatua untuk membuka ke publik riwayat pendidikan mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh Bonatua Silalahi terhadap Komisi Pemilihan Umum. Putusan ini mewajibkan KPU memberikan salinan ijazah Joko Widodo yang digunakan sebagai syarat pencalonan saat pemilu presiden. Dalam putusannya, Majelis Komisi Informasi menilai salinan ijazah calon presiden merupakan informasi publik. Selain itu, majelis menyatakan informasi tersebut berkaitan langsung dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, sehingga tidak termasuk informasi yang dikecualikan sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi juga menegaskan pemberian informasi tidak memerlukan persetujuan tertulis dari pemilik data karena berkaitan dengan jabatan publik yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Menanggapi putusan tersebut, Bonatua menyebut keputusan ini sebagai kemenangan publik. Ia menyatakan selama ini sejumlah informasi terkait ijazah disebut tertutup dan tidak diberikan secara utuh kepada masyarakat. Bonatua juga mengingatkan KPU memiliki batas waktu 14 hari untuk menentukan sikap, apakah akan melaksanakan putusan atau mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemenangan publik artinya 9 item yang ditutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu, publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama, atau kok beda, kok dekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Apabila dalam jangka waktu 14 hari KPU tidak mengajukan banding, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap. KPU wajib memberikan informasi salinan ijazah tersebut kepada pemohon sesuai putusan Komisi Informasi Pusat. Dari Jakarta, Indira Utomo, Aristiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pengacara Roy Suryo, Refli Harun berpandangan Polda Metro Jaya tidak bekerja profesional dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo CS juga menilai kasus ini cenderung dipaksakan oleh Polda Metro Jaya. Roy Suryo CS merespon pelimpahan berkas perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan. Pihak Roy menyebut pelimpahan berkas Roy Suryo, Rismon Senipar, dan Dr. Tifa membuktikan bahwa Polda Metro Jaya tidak bekerja profesional. Kuasa hukum Roy Suryo CS juga menilai kasus ini cenderung dipaksakan oleh Polda Metro Jaya. Dari semua rangkaian peristiwa ini,
kita lihat penyidik Polda Metro Jaya tidak bekerja profesional. Karena sampai pelimpahan itu kita tidak melihat sebuah dasar hukum yang kuat untuk menersangkakan mereka. Dan bahkan kelihatan keraguan mereka setelah dilimpahkan baru diperiksa lagi saksi dan ahli. Jadi mereka sudah limpahkan, tapi nanti tanggal 20 Januari ada kesempatan untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Karena itulah ya, kalau memang tidak kuat, ya kenapa tidak dihentikan aja kasus ini? Kasus ini dihentikan, maksudnya penersangkaan. Tapi pengungkapan bahwa ijazah itu asli atau tidak, harusnya itu dibuat terang kepada masyarakat Indonesia melalui citizen lawsuit di Solo itu. Atau barangkali ada gugatan pengadilan tata usaha negara dan lain sebagainya. Melakukan upaya untuk menghadirkan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. Pemirsa, berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Pelimpahan dilakukan pada berkas milik tersangka Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan Dr. Tifa. Melakukan upaya untuk menghadirkan. Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. Sistem peradilan pidana. Namun, dua tersangka diantaranya yaitu Egy Sujana dan Damai Harilubis telah mengajukan restoratif justice pada Polda Metro Jaya. Permohonan RJ-nya. Dan kami akan fasilitasi sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun KUHP kita. Nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Sementara itu, 5 tersangka lainnya yaitu Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Harilubis akan diperiksa pada pekan depan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berbicara mengenai pertemuan dengan Egy Sujana dan Damai Harilubis di Solo, Jawa Tengah. Jokowi mengatakan bahwa pertemuan membahas restoratif justice atau permohonan damai dari Egy. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat suara terkait kedatangan tersangka ijazah Jokowi, Egy Sujana, dan Damai Harilubis ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi sebut pertemuan membicarakan restoratif justice yang diajukan Egy Sujana. Terkait ada atau tidaknya permohonan maaf, Jokowi minta hal tersebut tidak jadi perdebatan. Ada permintaan maaf nggak, Pak, datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Tapi mereka juga memberikan permintaan untuk menghentikan kasus itu atau enggak? Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau. Sebelumnya, 2 tersangka ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Lubis menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, Egy Sujana disebut meminta maaf dan ajukan restoratif justice atau permohonan damai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.